Ibu bapak, saudara-saudariku, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu sehat, selalu dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu lagi di channel ini bersama saya, Pater Kris Surinono OCD. Jika kita ingin mendengar suara Tuhan, ini dia syarat-syaratnya. Tidak sedikit orang yang bertanya tentang ini. Tentang bagaimana saya bisa bedakan ini suara Tuhan, ini kehendak Tuhan, ini bukan suara Tuhan, ini bukan kehendak. Kalau kita mendengar orang katakan, oh saya mendengar suara Tuhan, katakan begini, begitu. Biasanya reaksi kita itu akan, oh apa itu? Kita akan tidak percaya, kok bisa kamu bisa mendengar suara Tuhan, kok bisa kamu bisa tahu bahwa ini kehendak Tuhan, mana mungkin. Saya juga sering begitu, ketika orang katakan, oh saya tadi mendengar suara Tuhan begini begitu. Saya biasanya langsung saya kata, kok bisa ya? Kok kamu bisa mendengar suara Tuhan, bagaimana sih? Tetapi setelah kita pelajari, setelah kita tahu dari pengalaman banyak orang kudus, banyak teolog yang berbicara tentang bagaimana mendengar suara Tuhan, kita menjadi sadar bahwa sebenarnya kita bisa mendengar suara Tuhan, kita bisa tahu membedakan antara kehendak Allah dan kehendak kita manusia. Namun bisa di sini bukan dalam arti kita mendengar suara Tuhan itu lurus-lurus. Ibaratnya sekarang saudara-saudari mendengar suara saya lewat video ini, tidak demikian. Karena kodrat kita dengan kodrat Allah itu berbeda. Kita ini terbatas, kita dalam ruang dan waktu tertentu. Allah tidak terbatas, Allah tidak berada di dalam ruang dan tidak berada di dalam waktu. Sehingga untuk komunikasi dengan keterbatasan bahasa yang kita miliki itu mustahil terjadi. Jadi lewat cara yang bagaimana? Lewat cara apa Tuhan berbicara? Lewat cara bagaimana kita bisa mengenal kehendak Allah? Pertama, kita perlu bersahabat dengan Tuhan. Artinya, kita tahu, kita kenal siapa itu Tuhan. Untuk itu, saya kira tidak bisa kalau hanya seminggu sekali ke gereja, ikut perayaan, ikut doa, pulang. Apalagi semuanya itu dibuat sekedar satu kewajiban saja. Karena setelah itu kita akan sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan urusan yang tidak ada hubungannya lagi dengan Allah. Tidak cukup saya rasa kalau hanya demikian. Kita perlu lebih sedikit lagi untuk tahu siapa itu Tuhan, bagaimana Dia, apa yang Dia pikirkan tentang saya, apa rencananya buat saya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang penting, pertanyaan yang mendorong kita untuk mencari tahu lebih banyak lagi tentang Tuhan. Yesus dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 27 katakan demikian. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Artinya kita punya seorang gembala. Gembala yang tahu dan mengenal kita sampai sedalam-dalamnya. Ia kenal apa saja yang menjadi pergumulan dan kelemahan kita. Apa saja yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi kerinduan kita, semuanya ia tahu. Jadi, untuk bisa mengenal kehendak Allah, untuk bisa tahu dan mendengar suaranya, kita perlu pertama-tama bersahabat dengan Dia, mengenal siapa Dia ini. Artinya apa? Maksud saya begini, kita perlu lebih familiar dengan Allah, kenal siapa Tuhan yang kita imani. Ibaratnya kalau sama istri, suami, atau anak-anak, atau teman dekat kita, kita bisa tahu dan bisa kenal kebiasaan-kebiasaannya, hobinya, suaranya, bahkan cara berjalannya pun kita bisa tahu. Maka itu artinya kita mengenal. Dengan Tuhan juga demikian. Sehingga tidak mungkinlah kita tidak mengenalnya dengan baik, tapi ketika kita membutuhkan Dia, kita lalu mencari, bahkan ingin berbicara, ingin mendengar suaranya, ingin tahu apa kehendaknya. Itu mustahil terjadi, karena kita tidak mengenal Dia. Jadi, pertama-tama menurut saya, gunakan waktu untuk ada bersama-samanya dengan Dia sesering mungkin. Itu dikatakan oleh Santa Teresia, gunakan waktu untuk berada bersama Dia sesering mungkin. Caranya bagaimana? Mungkin kita bisa gunakan sehari, gunakan 5-6 menit untuk membaca kitab suci dan berdoa.
Kitab suci adalah sabda Tuhan. Kita akan temukan dan tahu siapa itu Tuhan, apa karakternya, apa yang Ia katakan dan apa yang Ia kerjakan untuk kita. Apa yang Tuhan janjikan dan apa yang Tuhan pikirkan tentang kita, yang Tuhan harapkan, yang Tuhan rencanakan bagi kita. Ada semua dalam kitab suci. Sehingga untuk mengenal siapa itu Tuhan, baca kitab suci dan berdoalah setiap hari. Jangan lama-lama, 5 sampai 6 menit, tapi kalau digunakan setiap hari akan dapat sesuatu yang sangat berbeda di dalam hidup kita. Kita baca dalam kitab Yeremia bab 17 ayat 9 sampai 10 dikatakan demikian. Betapa liciknya hati manusia, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Kata-kata Nabi ini sebenarnya sungguh menguatkan kita. Meskipun kita ini rapuh, hati kita juga membatu, sehingga kadang kata-kata kita, tindakan kita, perbuatan kita, pikiran kita bisa menyakiti diri kita sendiri, bisa menyakiti orang lain, bahkan menyakiti Tuhan. Hal ini bisa membuat kita sulit membedah, mendengar, dan mengetahui suara Tuhan dan kehendak Allah bagi kita. Karena kita dijauhkan dari Tuhan oleh dosa-dosa kita sendiri. Tapi di ayat 10 Yeremia katakan bahwa Tuhan bersabda, "Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin." Artinya apa? Artinya Tuhan yang murah hati, tahu segala niat baik dan kerinduan hati kita yang terdalam. Maka ia katakan, "Aku Tuhan yang menyelidiki hati." Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Sehingga Santo Yohanes dari salib dia katakan, pada akhirnya Anda akan diuji tentang cinta. Karena kalau kita membuat segala sesuatu dengan kekuatan cinta, maka itu hanya Tuhan yang tahu. Jadi, kita tidak bisa berdoa dengan baik dan benar, kita tidak bisa mendengar suara Tuhan dan tahu kehendaknya kalau hati kita tidak dimurnikan oleh Tuhan sendiri. Kalau hati kita tidak dibersihkan oleh Allah sendiri. Dan pemurnian, pembersihan yang paling baik, yang paling awet adalah lewat sakramen tobat. Tuhan akan selalu bahagia ketika kita selalu mendekatinya dalam dan melalui sakramen tobat. Menemukan kerahiman Allah dalam sakramen ini merupakan jalan dan pintu yang begitu lebar untuk bisa mendengar, mengetahui suara Allah, kehendak Dia di dalam hidup kita. Sehingga ini syarat yang kedua, mengaku. Sakramen pengakuan, menerima Tuhan di dalam sakramen pengakuan. Ini kesempatan untuk menemukan, untuk mengetahui kehendak Allah di dalam hidup kita. Yang ketiga, bersahabatlah juga dengan mereka yang dekat dengan Tuhan. Artinya, kita berteman juga dengan mereka sesama awam yang rajin mencari kehendak Tuhan, yang rajin berdoa, yang rajin untuk berbuat baik. Bukan berarti kita membatasi relasi kita, relasi persahabatan kita hanya dengan orang-orang sekitar itu, tidak. Tidak demikian maksud saya. Tetapi kita berteman dengan sesama, dengan para imam, biarawan-biarawati, atau dengan siapa saja, untuk bisa saling mendoakan. Untuk mendoakan kita dan kita mendoakan mereka, tetapi juga untuk bisa saling berbagi apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Karena bersahabat dengan orang-orang yang demikian akan selalu mengarahkan kita untuk mencari kehendak Tuhan, untuk menemukan kehendak Allah. Jadi bagaimana kita bisa tahu dan pada saat mana kita bisa mendengar atau membedakan ini suara Tuhan, ini kehendak Allah. Ketika kita berdoa, kita pasrahkan semuanya dalam tangan Tuhan, dan pada momen-momen tertentu kita akan merasakan batin kita damai, batin kita aman, dan ada sesuatu yang menguatkan dan yang meneguhkan hati kita, itu suara Tuhan. Atau ketika kita berjumpa dengan orang lain, berdialog dengan sesama, ketika kita mendengar sesama kita mengatakan ini dan itu kita bawa di dalam doa, dan juga membuat kita tenang. Apa yang dikatakan oleh sesama kita, itu juga bisa dikatakan suara Tuhan. Selain itu, ketika kita membaca kitab suci, kita temukan seakan-akan bahwa Tuhan berbicara kita lewat sabdanya ini, lewat kata-katanya ini. Kita dapat sesuatu yang baru dalam situasi itu. Kita akan tahu bahwa, oh, ini kehendak Tuhan. Jadi, yang paling penting,
Bagaimana kita bisa menentukan ini suara Tuhan, ini kehendak Allah ketika kita dalam keadaan tenang, mengambil keputusan, dan sesudahnya juga kita mengalami ketenangan, batin yang damai. Itulah suara Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian, ini 1-2 tips yang mungkin akan berguna kalau kita praktekkan, kalau kita jalani dengan setia. Sehingga mari kita belajar bersama-sama mendalami pengetahuan iman kita agar kita semakin berbangga menjadi orang Katolik. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga saudara-saudariku sekalian seluruh niat baik senantiasa dibimbing dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.